Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih kepada MC, Zafir dan Zaza atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, tamu undangan, kakak-kakak alumni yang mungkin masih ada di room ini yang mau menyimak sesi kebudayaan. Beserta anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Jaya. Nah, itu budaya ya. Jadi kalau ada saya sayangi dan saya banggakan, budaya. Nah, itu budaya ya yang ada di SPJ. Baik, peserta seminar Career and Culture Day volume 4. Kalau tadi ada di sesi Career Day, kita lihat ya, banyak sekali kakak-kakak alumni yang sudah sukses. Pasti tidak terlepas dari para guru yang mengajar pada waktu itu ya gitu. Jadi kalau kalian sukses nanti tuh yang lebih sukses itu gurunya sebenarnya, merasa suksesnya gitu karena telah membawa kalian ke pintu gerbang kesuksesan. Wih, keren ya. Kalau tadi Pak Adit bilang kalau kerja tuh jangan mengejar uang, tapi dikejar uang. Kalau saya serem Pak Adit, dikejar uang. Masa dikejar-kejar uang Pak? Serem ya. Ya, oke biar refresh semuanya. Dan kayaknya banyak teman-teman kalian nih yang mungkin terlepas dari Zoom ya, keluar terpental atau mungkin tertidur, enggak lah ya kalau tertidur. Silakan diingatkan lagi, dipanggil lagi teman-temannya karena ini sesi yang cukup menarik di mana pada sesi culture ini kita akan belajar memahami mengenai kebudayaan. Nah, berasal dari kata budi dan daya, jadi arti budi itu kan nilai gitu ya. Kemudian makanya nanti kalau minta sama guru, Bu saya minta budi dong Bu gitu. Saya minta nilai gitu. Enggak beda ya. Jadi budi itu artinya nilai dan daya artinya kekuatan. Maka ini adalah kita mempelajari bagaimana kita menyimpulkan sebuah kekuatan untuk mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan. Nah, maka ada upaya, kalau ada daya ada upaya. Di mana kita akan mengundang secara langsung pamong ahli budaya mewakili Ditjen Kebudayaan Republik Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu yang sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Dr. ST Prabawa Dwi Putanto M.Hum. Selamat pagi Pak Bowo, Pak Dr. Bowo. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang ya. Oh iya maaf sih ini udah siang. Saya tidak terasa Pak karena dari tadi tuh pagi acaranya sangat menarik jadi saya semangatnya masih pagi nih. Sehat ya Pak Bowo ya? Sehat-sehat Alhamdulillah. Sedang di rumah atau di kantor atau? di rumah, Pak. Oh di rumah. Ya, saya pikir sedang dinas di mana gitu. Saya dengar-dengar akan ke Jambi ya Pak, Pak Dirjen sendiri ya? Ya, hari Senin depan ke Jambi. Oh begitu ya. Jadi anak-anakku sekalian, Ditjen Kebudayaan ini adalah yang membawahi segala bentuk kebudayaan yang ada di Republik Indonesia, baik itu dari cagar budaya, ya benda-benda arsitektur maupun bentuk media seperti film, seni bahkan musik. Nah, saya sedikit membacakan, mohon izin ya Pak Dr. Bowo, profil singkat Bapak Dr. ST Prabawa Dwi Putanto. Lahir di Jakarta 26 Desember 1980. Sejak kecil bercita-cita untuk menjadi detektif. Wah ini seringan nonton detektif Conan ya Pak ya. Sama kayak saya berarti. Tetapi menjelang kuliah memilih jurusan arkeolog. Karena bisa bekerja seperti detektif untuk masa lalu. Ya gitu Pak ya. Jadi nggak beda jauh Pak. Kalau saya pemulung Pak. Pemulung masa lalu ya sejarah gitu maksudnya Pak. Jadi lulus S1 di Arkeolog Universitas Indonesia dengan pengkhususan arkeolog klasik pada tahun 2005. Skripsinya berjudul Candi Ngetos, Tinjauan Arsitektural, Kronologi dan Latar Belakang Keagamaan. Lalu lanjut S2 di bidang arkeolog lagi ya Pak Bowo ya, dengan pengkhususan manajemen sumber daya budaya pada Universitas Indonesia masih sama dengan tesis peningkatan warisan budaya menjadi sumber daya studi kasus Gereja Katedral Jakarta. Dan lanjut lagi lulus 2017 S3 luar biasa ini Pak Dr. Bowo. Doktor ya, kalau dokter dengan dokter itu berbeda ya anak-anak ya. Kalau dokter itu adalah bidang-bidang yang pengkhususan keilmuan sampai S3 biasanya bergelar doktor atau PhD mungkin ya.
Pak Bowo sendiri disertasinya pada S3 mengambil tentang menarik ini, sumber daya budaya bawah air di Kepulauan Karimun Jawa. Berarti nyelam-nyelam Pak waktu itu Pak? Ya, menyelami kehidupan ya. Oh, menyelami kehidupan, luar biasa. Berarti belajar diving juga Pak? Ya, Waktu di Karimun Jawa nemu apa Pak jadi di bawah itu Pak? ada kapal tenggelam, ada keramik, ada apa ya? Ya masih tinggalan ke bawah air, jadi ya. Oh, Banyak kan sih kapal ya. kapal ya Pak ya? Saya nggak nemu Atlantis yang hilang Pak. Enggak. Ya kan, konon kan katanya Indonesia adalah Atlantis yang hilang ya, kata seorang arkeolog dari Brazil ya. Ya, Nah, maka suatu hal yang terhormat sekali dengan kapasitas beliau Pak Dr. Prabawa Dwi Purtanto menjadi narasumber kita pada hari ini, dan kita bisa langsung mendengarkan paparan beliau tanpa berpanjang lebar lagi, karena panjang kali lebar adalah sama dengan luas ya. Jadi kita simak pemaparan Bapak Dr. Prabawa Dwi Purtanto. Kepada Bapak Prabowo, saya persilakan. baik. Terima kasih Pak Bara atas perkenalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang pada Bapak Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya, Bapak Sugimin, para guru, dan adik-adik SMP Pembangunan Jaya. Sebelum mulai tadi sebenarnya sudah diperkenalkan ya, mungkin biar saya berjelas. Saya bekerja di Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya ditugaskan untuk mewakili Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam kesempatan ini untuk acara Career and Culture Day. Jadi sudah dibilang saya adalah seorang arkeolog, yaitu apa ya, orang yang meneliti masa lalu melalui tinggalannya ya. Kita hari ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang kebudayaan Indonesia yang konon katanya kaya dan beragam banget. Oke, sebelum kita mulai kita nonton video dulu ya. Mungkin biar memberi gambaran sedikit. Melintasi alam dan budaya negeri ini. Merasakan keindahan peradaban yang terbentuk dari keragaman budaya, manusia, dan alamnya. Budaya yang mengekspresikan cara bekerja, belajar, dan menanggapi perubahan dengan mengolah warisan budaya menuju masa depan. First case of COVID-19. On January 31st, Italy saw its first positive case. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Indonesia, sejarah bangsa dengan alam, serta budaya yang mampu menghadapi krisis demi krisis. Dalam protokol COVID, kreativitas ditantang untuk bisa menembus batas dan tetap berkarya. Saatnya kreativitas menjawab krisis pandemi. Kita gak oleh kalah karo keadaan. Kita kudu iso nglawan. Kita gak oleh pasrah karo keadaan. Torong kembali pada tompu diri dan berkarya untuk tompu diri. Saatnya kreativitas menjawab pandemi.
Perayaan budaya nasional adalah kerja untuk merenungi krisis, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan spirit inovasi di tengah pandemi. Spirit kreativitas yang dihidupkan di masa protokol COVID, perayaan budaya lewat gerak tubuh, nyanyian, dan ekspresi mengajak warga bangsa di Nusantara menumbuhkan kebersamaan dan kreativitas untuk daya hidup bangsa ke depan. Menjadi kebersamaan daya cipta kerja bangsa. Oke, nah seperti itulah gambaran ya budaya Indonesia. Nah, oke, kita akan mulai, kita coba akan mengenal kebudayaan Indonesia. Apa aja kira-kira yang ada di situ. Oke. Nah, sesuai dengan topik ya hari ini ya kan ngomongin tentang karir gitu. Tadi saya juga mendengar sesi sebelumnya gitu sharing dari para alumni tentang profesi yang digelutinya gitu. Nah, sebenarnya adik-adik tuh mau jadi apa sih gitu? Mau jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, jadi guru. Ini saya tulis arsitek, pengacara, ada arkeolog, antropolog gitu, atau bekerja di bidang kebudayaan lainnya gitu. Oke, kalau kita melihat pengertian kebudayaan, kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia di dalam kehidupan manusia yang dihasilkan dengan belajar. Kata kuncinya emang selalu ada ya, belajar gitu. Jika kita mau mengerti tentang kebudayaan ya kita harus belajar. Nah, sebenarnya ada banyak unsur kebudayaan gitu ya. Ini para ahli sudah merumuskannya dan mungkin ini saya pinjam dari Kunchara Ningrat, ada 7 unsur kebudayaan. Nah, sebenarnya unsur-unsur kebudayaan ini seperti digambarkan di sini tuh saling bersinggungan gitu ya, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya misalkan di kesenian gitu. Di kesenian itu pasti juga ada bahasanya juga, ada juga berhubungan dengan religi juga atau berhubungan dengan ritus juga. Gitu. Jadi unsur-unsur kebudayaan itu saling bersinggungan dan saling mengisi. Nah, kebudayaan itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai ke kita sekarang. Makanya disebutnya warisan budaya. Nah, ada 2 warisan, kita bagi menjadi 2 warisan, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya benda itu warisan yang kita bisa pegang, kita bisa lihat langsung gitu. Nah, itu bisa berupa benda, bisa berupa bangunan, bisa berupa struktur ya, selain bangunan seperti jembatan dan lainnya, bisa berupa juga kawasan atau situs atau suatu tempat gitu. Nah, sedangkan warisan budaya tak benda itu lebih kepada makna dan nilai, walaupun ada wujudnya juga gitu, tapi sebenarnya yang di belakangnya itu jadi suatu makna, nilai, misalkan seperti lagu gitu kan, sebenarnya suatu yang kita dengarkan tapi tidak kita bisa pegang gitu, tapi ya itu di belakangnya suatu warisan atau nilai atau hal-hal seperti itu. Nah, untuk mencapai itu kita coba deh, kita jalan-jalan dulu melihat sejarah Indonesia gitu. Dimulai dari 1 juta sebelum Masehi gitu. Yaitu yang sering disebut masa prasejarah gitu. Kenapa disebut masa prasejarah?
Nah, masa prasejarah itu masa sebelum ada tulisan, mereka mengenal tulisan gitu. Nah, hidupnya masih berpindah-pindah, ada juga yang hidup di gua. Nah, bagaimana kita bisa tahu tentang kehidupan mereka? Itu. Nah, seperti digambarkan di bawah ini, di kanan bawah ini ada yang mereka berburu, terus mereka membuat alat batu, terus mereka meramu makanan, gitu. Terus mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, kita bisa tahu dari mana? Ya, kita bisa melihat tinggalannya. Nah, tinggalannya yang paling terlihat adalah lukisan gua, gitu, lukisan yang terdapat di gua. Nah, lukisan ini sangat banyak di Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini merupakan satu gambaran tentang kehidupan mereka di masa lalu. Gitu. Kita lihat mereka, contohnya ini gambarnya gambar berlayar, berarti mereka juga udah melakukan perlayaran atau menggunakan kapal pada zaman itu. Nah, selain itu juga kita menemukan juga banyak fosil manusia purba. Nah, ini yang di kiri atas nih merupakan fosil manusia purba di Sangiran. Nah, ini hasil rekonstruksi kita gitu mengenai kira-kira bentuk manusia pada zaman itu seperti apa sih gitu. Nah, habis itu jauh setelah masa prasejarah, mulai masuklah bangsa-bangsa luar ke Nusantara, dari bangsa Arab, bangsa India gitu. Nah, muncullah yang kita sebut masa kerajaan Hindu-Buddha atau masa sejarah dulu ya, masa sejarah karena udah mengenal tulisan, masuk kita sebut masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, penemuan paling tua dari tulisan di Indonesia itu ada di Kerajaan Kutai abad 4. Nah, abad 4 lama sekali ya, melalui prasasti Yupa itu di Kalimantan. Nah, tinggalan yang kita temukan saat ini apa aja sih gitu. Nah, biasanya sih kebanyakan kalau masa kerajaan Hindu-Buddha itu candi ya yang paling terlihat ya. Ada juga relief-relief di dalamnya gitu. Nah, ini relief yang paling atasnya adalah relief Samudra Raksa di Borobudur gitu. Nah, bisa diketahui juga bahwa ini lebih advance ya dibanding tadi di masa prasejarah, di mana kapalnya juga udah sangat kompleks. Nah, kapal ini pernah dibuat replikanya yang disebut juga kapal Samudra Raksa dan pernah berlayar sampai ke Madagaskar gitu. Nah, selain itu apa sih kehidupannya? Nah, kita juga menemukan koin yang disebutnya kepeng ya. Koin-koin ini digunakan pada masa Majapahit. Ini Majapahit. Nah, di masa kerajaan Hindu-Buddha tinggalannya emang kebanyakan candi gitu. Dan candinya itu ada candi Hindu dan candi Buddha, dan ada juga candi yang merupakan perpaduan candi Hindu dan Buddha itu dalam satu candi. Itu ini yang paling kanan atas adalah Candi Panataran di Blitar, terus di kiri bawah adalah Candi Sewu. Ini ada di dekat Prambanan, yang tengah bawah itu adalah Candi Jabung di Probolinggo, dan yang kanan bawah ini ada Candi Sukuh. Nah, Candi Sukuh ini juga sering banyak yang mengatakan bahwa mirip dengan kuil-kuil di Indian di Amerika. Nah, bersinggungan waktunya dengan masa kerajaan Hindu-Buddha karena adanya kontak dengan bangsa Gujarat, pedagang Arab. Nah, muncul masa kerajaan Islam. Jadi pada saat yang bersamaan masa kerajaan Hindu-Buddha tetap masih berjalan. Nah, masa kerajaan Islam mulai ada gitu. Nah, biasanya tinggalannya yang kita temukan saat ini adalah masjid ya. Nah, ini Masjid Agung Demak, walaupun ini hanya gambar aja, tapi ini udah, kalau sekarang sih sudah sangat bagus. Nah, yang kiri adalah lukisan tentang Sultan Agung gitu. Nah,
di masa kerajaan Islam juga ada yang cukup unik ya, tinggalan yang cukup unik. Yang kanan atas yang seperti kain itu sebenarnya uang kampua dari buton yang dibuat dari kain tenun. Nah, di sebelahnya adalah uang batu dari Sumenep atau kerajaan Sumenep di Madura. Tuh. Nah, selain masjid sebenarnya juga ada keraton juga gitu tinggalan, dan masa Islam itu kan masih kerajaannya masih ada ya sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tinggalannya di paling kiri atas itu contohnya adalah Masjid Baitur Rahman di Aceh gitu. Nah, yang di kiri bawah ini sebenarnya masjid juga tapi emang menyerupai candi ya. Nah, ini salah satu contoh kebinekaan pada masa itu gitu. Ini sebenarnya gapura Menara Masjid Kudus itu. Nah, yang di kanan atas adalah Keraton Jogja, dan di kanan bawah adalah Keraton Kasepuan di Cirebon. Nah, bersinggungan juga dengan masa Islam, tapi masa Hindu-Budanya sudah selesai gitu ya. Masa Hindu-Buddha itu berakhir sekitar di akhir abad 15 gitu. Nah, muncullah para pedagang. Sebenarnya di awalnya pedagang bangsa Eropa yang dari Portugis, Belanda, Inggris gitu datang, sehingga mulai yang kita sebut masa kolonial. Nah, contohnya yang paling terlihat ini ada di Jakarta nih, yang paling kiri atas nih. Mungkin kalau sempat jalan-jalan ke sana gitu, ke Kota Tua. Nah, ini adalah yang sekarang jadi Museum Sejarah Jakarta. Nah, dulunya adalah rumah dan kantor Gubernur Jenderal Jakarta, Batavia. Itu. Sedangkan bawah nih rumahnya Pak Jokowi ya. Ini Istana Bogor yang dulu merupakan kediamannya Raffles. Tuh. Nah, sedangkan yang di kanan bawah nih ini cukup indah ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan nanti bisa ditanya ke bapak ibunya ya, gitu, apakah masih punya uang 1000 yang zaman dulu. Nah, ini salah satunya di belakangnya itu ada gunung. Nah, itu gunung yang ada di uang itu. Nah, sebenarnya ini yang saya mau tunjukkan adalah bentengnya. Ini benteng Kalamata di Ternate. Nah, habis itu masuklah ke masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini ditandai dengan proklamasi Indonesia, yang kemerdekaan Indonesia yang oleh Soekarno-Hatta. Tuh. Nah, habis itu kita masuk ke Indonesia sekarang ini gitu. Yang makanya dengan sejarah yang panjang itu jadilah Indonesia dengan yang beragam baik suku, agama atau ras gitu. Akan tetapi pada waktu itu juga Soekarno juga udah memiliki visi bahwa Indonesia emang sangat beragam sehingga harus disatukan. Nah, salah satu semboyan yang dia pakai adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu. Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika ini juga semboyan dari masa Hindu-Buddha gitu. Ada di kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular. Oke, tadi kan kita udah melihat sejarah panjang itu. Nah, hasil dari sejarah panjang itu yang kita lihat atau sebagai warisan budaya, hasil kebudayaannya seperti ini gitu ya, yang seperti dilihat. Nah, kita harus mulai bisa melihat mungkin membedakan gitu, mengerti apakah warisan budaya benda dan tak benda gitu. Nah, ini ada gambar paling kiri tuh gambar Borobudur. Nah, ini kita udah tahu ya, ini warisan benda. Nah, sedangkan di kanan tuh sebenarnya juga mirip Borobudur juga ya gitu. Yang sering kita sebut nasi tumpeng, nasi kuning tapi nasi tumpeng gitu. Nah, ini sebenarnya
makanan sendiri itu juga hasil kebudayaan dan itu bukan merupakan hasil warisan budaya tak benda. Tuh. Nah, mungkin orang sering bingung gitu, kenapa disebutnya warisan budaya tak benda padahal ada bendanya. Contohnya batik, angklung, terus keris gitu. Kenapa kita membedakannya adalah karena yang kita kedepankan adalah bukan bendanya, akan tetapi nilai, makna, dan fungsi di belakangnya gitu. Nah, orang bilang batik kan ada bendanya gitu, tapi sebenarnya kan kalau melihat dari batik kita harus melihat ke belakangnya. Di belakangnya itu adalah proses pembuatannya, ada motifnya, ada maknanya bagi pembuatnya, bagi masyarakatnya gitu. Jadi kita menekankan pada hal itu. Nah, mungkin kita lihat warisan budaya Indonesia sendiri itu sudah ada yang istilahnya diakui oleh dunia lah ya gitu, karena melalui penetapan UNESCO gitu. Nah, ada 5 yang masuk kriteria World Heritage UNESCO. Yang pertama adalah kawasan Candi Borobudur, terus kawasan Candi Prambanan, terus ada juga kawasan situs manusia purba Sangiran yang tadi manusia purba, terus ada landscape budaya Subak Bali. Dan yang terakhir itu terakhir ditetapkan warisan tambang batubara Ombilin Sawalunto. Nah, selain warisan budaya yang benda itu atau World Heritage, ada juga warisan budaya tak benda atau yang disebut oleh UNESCO Intangible Cultural Heritage. Nah, ini malah lebih banyak gitu. Nah, ada keris, ada wayang, ada batik, ada angklung, ada tari saman, ada noken, ada 3 genre tari tradisional Bali, pinisi, pencaksilat, pantun, dan gamelan. Nah, gamelan ini yang paling baru ditetapkan di tahun 2021, Desember 2021. Nah, kedepannya kita banyak akan melakukan pencatatan dan penetapan sehingga semakin bisa diakui warisan budaya benda maupun tak benda oleh dunia. Nah, sebenarnya untuk mencapai hal-hal tersebut apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah, mungkin ini ya lebih menggambarkan pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama adalah pelestarian gitu. Nah, contohnya ini yang saya ambil contoh adalah Candi Borobudur. Nah, pada Candi Borobudur saat ditemukan tidak seindah sekarang ya gitu. Nah, ada batu-batunya berantakan, terus banyak ditumbuhi pohon-pohon. Bahkan di candinya sendiri juga di puncaknya itu ada pohon besar. Nah, dibandingkan dengan sekarang. Nah, sekarang Candi Borobudur saat ini udah sangat indah dan dikunjungi oleh banyak wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara gitu. Nah, bisa mencapai hal tersebut apa sih sebenarnya yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pemugaran gitu. Nah, di kanan ini 2 pemugaran yang paling kiri dulu deh. Yang kiri dulu ini sebenarnya pemugaran yang dilakukan oleh Belanda itu sekitar 1920-an kalau nggak salah. Nah, sedangkan yang di kanan ini proyek besar untuk memugar Borobudur di tahun 1980. Nah, ini satu-satu batu diteliti gitu, dicocok-cocokkan gitu kayak bikin puzzle gitu supaya pas, karena batunya itu tidak sama, setiap batu itu tidak memiliki ukuran, bentuk ataupun ada pola yang sama gitu. Jadi kayak puzzle gitu. Jadi kalau emang pas batunya cocok disusun pasti jadi gitu. Itu. Nah, apa lagi sih yang dilakukan gitu. Nah, ini contoh satu lagi ya, pemugaran candi. Nah, kenapa pengen saya kedepankan, karena ini candi yang cukup unik. Ini namanya Candi Cimpulan di Yogyakarta juga. Nah, candi ini bisa ditemukan pada saat Universitas Islam Indonesia berencana untuk membangun gedung rektorat gitu.
Nah, pada saat mereka menggali pondasi, diketemukanlah struktur-struktur seperti di gambar kiri itu. Nah, ini sangat dalam kan bisa dilihat dari permukaan tanahnya gitu. Nah, karena Universitas Indonesia menganggap ini suatu hal yang penting untuk melestarikannya, makanya mereka melakukan modifikasi pembangunan rektorat sedikit bergeser gitu ya, dan Candi Kimpulan ini dikonservasi dan dipugar sehingga bisa menjadi sangat indah seperti di kanan ini. Nah, ini sangat unik karena bisa menunjukkan bahwa kebinekaan gitu ya, karena sering disebut bahwa ini candi Hindu di kampus Islam gitu, candi Hindu di Universitas Islam Indonesia. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dilakukan? Sebenarnya banyak ya, mulai dari pelindungan kebudayaan, pencatatan warisan budaya, penetapan warisan budaya, dan akhirnya pengusulan penetapan internasional. Nah, selain itu sebenarnya juga banyak kegiatan, tadi kan berhubungan langsung dengan warisan budayanya, tapi juga banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan gitu. Contohnya adalah ini jalur rempah gitu. Jadi ini suatu program Kemendikbudristek untuk mengusulkan jalur rempah ke UNESCO gitu. Nah, sebenarnya jalur ini juga ini jalur rempah itu merupakan bisa dibilang jalur sutra maritim gitu ya. Mungkin kalau Cina udah punya jalur sutra yang lewat darat, nah kita punya jalur rempah. Nah, ini merupakan jalur yang dipakai oleh para pedagang pada masa kolonial untuk melakukan perdagangan rempah. Sebenarnya yang melakukan perdagangan rempah adalah bangsa Indonesia sendiri sebenarnya. Nah, selain itu juga ada kerjaan desa pemajuan kebudayaan, di mana kita memajukan tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa agar bisa membantu mengedepankan hasil-hasil karya yang ada di desa gitu. Nah, selain itu juga ada yang penting, itu repatriasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda, karena banyak warisan budaya Indonesia yang ada di luar negeri gitu, karena mungkin pada zaman kolonial ya, terutama Belanda itu sangat tertarik dengan kebudayaan Indonesia, sehingga banyak warisan budaya terutama yang bagus-bagus dibawa ke luar negeri gitu untuk dipamerkan di sana gitu. Dan akhirnya sampai sekarang kita berusaha untuk mengembalikan warisan budaya tersebut. Program ini udah berjalan dan udah ada beberapa warisan budaya yang dikembalikan. Nah, selain itu juga kita ada pekan kebudayaan yang karena kita mengetahui bahwa pelaku budaya butuh tempat ya untuk melakukan kegiatan. Nah, kita menyediakan satu pekan tertentu gitu. Nah, selain itu kita juga melakukan advokasi masyarakat adat untuk meningkatkan hak-hak yang dari masyarakat adat tersebut. Nah, yang paling penting ini adalah salah satunya adalah media kebudayaan dan kanal budaya. Ini mungkin nanti bisa berhubungan langsung dengan adik-adik. Nah, salah satu program kanal budaya atau media publikasi Indonesia adalah dari Kemendikbud adalah Indonesiana TV gitu. Nah, Indonesiana TV ini merupakan karya anak bangsa ya dari Indonesia untuk Indonesia gitu, dan ini bisa diakses melalui banyak platform gitu, bisa melalui YouTube, bisa melalui websitenya, ataupun jika yang berlangganan IndiHome juga bisa melihatnya langsung di saluran tertentu. Bisa juga ada Facebooknya, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikToknya gitu. Nah, produksinya konten Indonesia ini udah cukup banyak ya, dan adik-adik juga bisa melihatnya gitu buat menambah pengetahuan juga gitu. Mulai dari ada cerita rempah, ada tentang cerita anak-anak juga, tentang laut, terus ada juga tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri gitu. Jadi sangat banyak, mungkin bisa menambah pengetahuan. Nah, selain itu juga mungkin jika mau mengenal
kebudayaan Indonesia lebih jauh, mungkin kita juga punya media sosial resmi ya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Budaya Saya. Gitu. Ada dari Instagram, Twitter, terus Facebook, YouTube-nya juga ada, dan podcast gitu. Dan untuk TikTok dan Smack Video dalam waktu dekat kita akan menambahkan media sosial tersebut. Oke. Nah, jadi peran masyarakat dalam pelestarian budaya itu sangat penting gitu, karena kalau pemerintah saja yang melakukan pelestarian budaya mungkin tidak bisa berjalan dengan lancar ya, karena kalau pemerintah yang melakukan gitu, jika masyarakatnya sudah tidak ada atau masyarakatnya tidak mau juga tidak bisa berjalan gitu. Jadi masyarakat juga sangat penting, dan ini merupakan tugas kolaborasi lah, kita bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang lainnya. Oke, mungkin ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan adik-adik gitu di saat ini gitu untuk mencintai atau mengenal budaya Indonesia. Mungkin yang pertama adalah tadi kan kata kuncinya belajar. Nah, belajar itu tidak hanya melalui buku gitu, bisa ke museum atau situs peninggalan budaya. Nah, kemudian juga bisa setelah kunjungan itu bisa bantu publikasi ke dunia gitu, bahwa kebudayaan Indonesia tuh sangat beragam dan sangat menunjukkan kebinekaan gitu. Nah, bisa menulis blog atau membuat konten video gitu. Nah, selain itu juga yang terutama tuh adalah kampanye bangga buatan Indonesia gitu, memakai produk lokal, memakai yang asli, contohnya batik. Mungkin banyak juga beredar apa ya sebetulnya kain bermotif batik gitu yang bukan batik gitu. Jadi kalau bisa emang kalau mau memakai batik batik yang asli gitu, karena dengan itu kita bisa menghidupi para pengrajin batik gitu, karena dengan membeli itu juga udah membantu mereka gitu secara langsung gitu. Selain itu juga bisa melakukan inovasi gitu ya, mungkin banyak ya yang tadi saya juga lihat dari list pesertanya ada yang mau jadi content creator gitu. Nah, ini salah satu inovasi menurut saya sih cukup baik gitu ya, walaupun udah apa ya zaman sekarang gitu ya, maksudnya ini karakter Mobile Legend ya kalau adik-adik yang main, yang merupakan mengambil dari kearifan lokal, yaitu dari cerita dari karakter Gatot Kaca gitu. Nah, yang terakhir mungkin pesannya kalau misalkan jalan-jalan ke situs atau ke museum atau apa, jangan merusak situs gitu. Ini contohnya di kanan ini adalah ya karena berkunjung jalan-jalan gitu, mungkin terus naik ke candi, walaupun ini udah ada tulisannya gitu, tapi mungkin karena tidak sadar gitu, makanya harus ditumbuhkan kesadaran dari sekarang. Oke, terima kasih. Mungkin saya menutup paparan saya dengan pantun. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang, oh ya, sebentar. Jadi pesannya jangan lupa ya, adik-adik, bapak, ibu guru, itu semuanya bagian dari sejarah kebudayaan Indonesia. Nah, apapun yang kita lakukan itu merupakan kebudayaan gitu. Apapun cita-cita kalian gitu juga itu akan menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya menutup paparan saya dengan pantun. Mungkin nanti jika tidak ada yang menyahut, mungkin moderator bisa cakep-cakepan gitu ya. Cakep gitu ya. Iya. Oke. Cari harta karun ke pulau rahasia. Cakep. Hati-hati bertemu gurita. Cakep. Warisan budaya identitas Indonesia. Mari wariskan untuk anak cucu kita. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Dr. Prabawa Dwi Purtanto. Terima kasih Pak, luar biasa sekali. Ya. Anak-anak kita akan ada sesi tanya jawab ya Pak. Pada anak-anak mungkin ingin lebih dalam lagi menggali pengetahuan mengenai kebudayaan Indonesia. Kan tadi kita sudah diajak ke wisata masa lalu ya. Wisata masa lalu dari sejarah Indonesia. Nah, ada seperti sesuai dengan yang dipelajari di sekolah kan ya. Dan
di sekolah juga di pelajaran IPS Pak Prof itu menggunakan platform yang tadi di beberapa dipresentasikan, misalnya kayak jalur rempah itu kelas 8 yang belajar IPS kelas 8 ya sudah digunakan tuh ya untuk mempelajari, dan itu banyak sumber-sumber yang menarik bahkan faktual gitu ya. Nah, untuk sesi pertanyaan ya atau sesi tanya jawab, silakan bagi yang ingin bertanya boleh menyampaikan langsung dengan raise hand dan mungkin menyalakan mic-nya dan memperkenalkan nama serta berasal dari kelas mana. Pak Bara, persilakan, ini sudah ada di kolom chat. Malika, oke, Malika, Pak Bara persilakan. Malika mungkin ingin bertanya. Ya, siang Pak. Saya Malika dari kelas 9A mau bertanya. Kita kan masyarakat yang berbudaya. Bagaimana cara kita menghadapi era modernisasi dan globalisasi, tapi tetap menjaga budaya-budaya yang kita punya agar tetap terjaga. Terima kasih. Oke, bagaimana ya? Mau ditanggapi langsung atau dikumpulkan dulu pertanyaannya nih, Pak Dokter? Ya, silahkan kalau mau dikumpulkan dulu boleh, Kumpulkan kalau dulu ya. jika ada lagi. Oke, mungkin pertanyaan lain Malika ditunggu ya, standby dulu. Oke, itu pertanyaan dari Malika. Soal arus balik nih Pak ya, kita harus mempertahankan namun ada juga yang masuk gitu ya. Mungkin dari anak-anak yang lain kelas 7 maupun kelas 8 mungkin kita buka 3 nih ya. Pak Bara persilakan, ada nggak yang mau bertanya kelas 8? Kelas 8 nih cocok ya. Jadi sebenarnya kita tugasnya Dirjen Kebudayaan itu tidak bisa sendiri tanpa adanya peran serta masyarakat maupun lingkungan pendidikan gitu ya untuk menjaga memori kolektif gitu. Karena kalau masyarakatnya aja nggak tahu ya, misalnya diajak jalan gitu ya ke kota tua, itu gedung apa ya? Ditanya sama bule gitu kan. Lalu oh itu apa ya? Itu gedung biasa lah. Wah itu bahaya ya, padahal itu memiliki sebuah memori kolektif bersama ya di masa lalu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Baik, silakan. Ada kelas 8? Apa dikumpulkan dulu? Mungkin dijawab dulu Pak Prabowo. Pak Bara kayaknya belum menemukan pertanyaan lagi. Silakan Pak Bowo, monggo dijawab. Baik, terima kasih Pak Bara. Mungkin ini pertanyaan yang bagus ya gitu, karena modernisasi dan globalisasi emang tidak bisa terelakkan. Mungkin balik kepada diri kita sendiri ya gitu, karena yang bisa menjaga budaya-budaya kita itu ya kita sendiri gitu. Memang kita harus pemerintah juga memiliki peran gitu untuk sebenarnya menjaga suatu ekosistem kebudayaan gitu. Karena ekosistem kebudayaan yang dari hulu dan hilir itu kan semuanya memiliki peran dalam pelestarian gitu. Jadi sebenarnya kita harus mengambil peran gitu ya, dari selain pemerintah, adik-adik juga harus bisa mengambil peran gitu. Sebenarnya caranya adalah ya pertama kenali dulu budayanya gitu, karena banyak juga anak-anak, mungkin sebutnya anak-anak ya zaman sekarang gitu, kurang sebenarnya bukan tidak mau melestarikan atau tidak mau menjaga budayanya, mungkin kurang mengenal dulu gitu. Nah, yang paling bisa dimulai adalah sebenarnya kalau misalnya adik-adik adalah mengenal dulu gitu, rootsnya apa gitu, akar budaya kita tuh dari mana gitu. Nah, itu bisa mempelajari dari hulu dan hilir gitu. Nah, misalkan budaya Jawa gitu, apakah udah benar-benar kita udah mengenal baik gitu budaya Jawa gitu. Nah, mungkin zaman sekarang juga kan media sosial itu juga kuat gitu ya. Nah, caranya adalah memperkenalkan kebudayaan melalui media sosial, melalui konten-konten gitu. Nah, dengan semakin mengenal, makanya kita sebenarnya bisa saling menjaga gitu, karena kita bisa saling memberikan pengetahuan gitu kepada sesama. Gitu. Mungkin yang penting adalah semua peran, yaitu tadi yang dibilang dari pemerintah, dari masyarakat. Nah, yang paling kecil adalah dari diri kita sendiri. Gitu. Itu yang paling penting supaya budaya kita tetap terjaga. Gitu. Mungkin sekian Pak Bara. Oke, gitu ya Malika ya. Bagaimana Malika? Ya Pak.
Terima kasih Oke, atas jawabannya, saya terapkan. oke, jadi harus mulai dari peran. Jadi Malika besok kalau minta Sabtu Minggu jangan ke Pondok Indah Mall sama Gandaria City atau Backstage ya. Minta ke museum sama mama papa ya. Banyak Itu Pak, museum. museum Pak. Oh, udah pernah ya? Iya, oh iya pernah ya. Museum mana aja Malika? Kalau Sabtu Minggu museum tutup Pak. Museum? Kan pandemi. Oh iya. Bener kan? Pak udah buka belum Pak museum Pak? Udah ya? Pak Bowo. Oh iya, museum udah buka. Udah. Nah sebenarnya pas sekarang ini juga sebenarnya museum-museum banyak memberikan layanan virtual tour ya gitu. Jadi misalnya kalau emang belum bisa datang langsung ke lokasi, ya sebenarnya bisa melalui virtual tour gitu. Museum-museum, terutama museum-museum yang bawah Kemendikbud, kebanyakan punya layanan virtual gitu. Ya, tapi kalau dalam keluarga kecil mah boleh Malika. Mungkin nanti kalau bisa nanti mungkin sekolahnya kalau misalkan mau bekerja sama dengan Kemendikbud gitu atau minta kunjungan ke museum nasional, kayak ada museum batik juga di Jakarta, ada museum yang lain, museum sejarah gitu, museum kebangkitan, museum seperti itu. Baik, wah siap banget Pak. SMP Pengunjaya pasti setiap tahun ada field trip kebetulan Pak, dan beberapa tahun belakangan karena pandemi kita lakukan secara virtual tour memang ya. Oke, terima kasih Malika, terima kasih Pak Bowo. Mungkin ada pertanyaan lain, satu lagi mungkin ada. Kalau nggak ada saya juga gemes juga nih mau nanya. Pak ini pertanyaan santai aja ya Pak Prabawa. Ini kan tadi 7 unsur kebudayaan salah satunya bahasa ya Pak ya. Jadi nggak mungkin tanpa adanya bahasa bisa tersampaikanlah budaya itu. Nah, menurut Pak Bawa nih, kira-kira ya Pak, tanggapan atau opini, sekarang kan berkembang banyak bahasa-bahasa campuran English plus Indonesia tuh Pak ya, atau bahasa anak Jaksel lah bahasanya, which is mental health dan sebagainya, yang mungkin secara makna juga berbeda itu. Healing, wah lagi familiar banget di kalangan milenial gitu Pak. Menurut Pak Bawa bagaimana nih Pak? Fenomena ini dan bagaimana mengantisipasinya mungkin? Ya sebenarnya emang ya itu tadi ya, modernisasi globalisasi kan salah satunya menyebabkan hal itu terjadi ya. Gitu yang paling penting mungkin yang peran yang penting ya di sini mungkin yang pertama adalah sekolah ya, karena sekolah kan bisa menjadi pintu utama untuk mengajari para muridnya bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi sebenarnya juga selain sekolah sebenarnya yang perlu ditekankan adalah sebenarnya lingkungan rumah sih sebenarnya. Itu yang paling sebenarnya pembelajaran pertama itu kan sebenarnya di lingkungan rumah ya gitu. Nah, jika di rumah orang tuanya juga bisa mengajarkan bagaimana cara berbahasa Indonesia dengan baik yang benar. Mungkin nggak harus baik dan benar itu juga kaku ya, tapi paling nggak bisa berbahasa dengan baik gitu. Nah emang karena emang bahasa itu kan sebenarnya terus berkembang ya gitu, emang suatu hal yang tidak bisa ditahan gitu ya, karena juga menambah kosakata baru, menambah di bahasa Indonesia sendiri juga menambah semakin kaya gitu ya, dengan kosakata baru serapan dari luar. Nah, yang pertama juga peran sekolah, peran orang tua. Nah, juga pemerintah juga sebenarnya juga menyiapkan program ya seperti KBBI online gitu. Jadi sebenarnya orang semakin mudah gitu mendapatkan akses bagaimana cara berbahasa dengan baik dan benar. Mungkin juga media sosial ini juga sangat besar ya perannya gitu, bisa digunakan untuk kampanye berbahasa dengan baik gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya untuk menjaga supaya sebenarnya itu kan budaya Indonesia, budaya kita gitu ya. Nah bagaimana supaya itu bisa tetap bertahan. Itu Pak Bara. Iya, baik. Terima kasih Pak. Waduh, jadi memang bahasa ibu sangat penting ya, atau bahasa Indonesia ya. Dan
konon katanya bahasa Indonesia itu bahasa tersulit nomor 2 ya anak-anak ya, setelah Mandarin. Jadi kita harus bangga juga sama bahasa Indonesia ya. Jangan hanya bangga bisa berbahasa asing, namun jadikan itu sebagai sebuah keterampilan ya, kira-kira begitu dari Pak Bawa. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, oh ada ini, urban planner. Namanya urban planner tapi saya yang baca ini. Oh, ada Bama. Oke, halo Bama. Halo Pak. Oke, Bama mau menyampaikan pertanyaan langsung pada Pak Bawa, silakan. Ya baik, sebelumnya nama saya Bama dari kelas 8B. Saya mau bertanya aja nih, kan di Indonesia itu ada banyak sekali suku, ras, agama, bahasa, banyak sekali budaya. Tapi ada nggak budaya yang satu atau 1, 2, 3 budaya yang bisa mempersatukan semua keberagaman itu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Oke, simple dan singkat. Silakan Pak Bawa ditanggapi langsung saja pertanyaan dari anak kami Bama dari 8B. Ya, terima kasih Pak Bara. Ini dengan Bama ya. Oke, pertanyaannya sangat baik ya, tapi agak-agak tricky juga gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya budaya mana yang bisa mempersatukan, sebenarnya adalah kebudayaan nasional gitu. Mungkin ya emang konsep kebudayaan nasional itu emang agak-agak sulit ya dipahami gitu. Sebenarnya kan dulu para pendiri bangsa Indonesia adalah sebenarnya udah memikirkan, makanya dulu kan ada satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia gitu. Jadi sebenarnya Indonesia gitu, kalau yang mempersatukan adalah kebudayaan nasional yaitu Indonesia gitu. Nah, makanya disebutnya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi budayaan apa ya? Itu kelebihan dari bangsa Indonesia gitu, mempunyai budaya dan ragam, kalau disebut bahasanya budaya dan ragam yang sangat banyak gitu. Nah, bagaimana itu bisa tetap semuanya bisa tetap hidup berdampingan gitu, tidak saling mengalahkan lah gitu. Nah, dengan tetap menjunjung yang satu yang namanya Indonesia gitu, itu yang paling penting sih sebenarnya, karena semuanya juga sudah bersatu dalam Indonesia gitu. Seperti itu sih. Iya, itu ya, terutama di peristiwa Sumpah Pemuda ya, kita sudah mendeklarasikan sebagai satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air tanah Indonesia ya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Dr. Prabawa Dwi Putranto, maaf berlibet. Dan Bama, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Oke. Baik, karena waktu yang sudah semakin siang, Pak Prabawa, mungkin ada sedikit sepatah dua kata dari Kepala Sekolah kami, Bapak Sugimin MPD, untuk mengucapkan tentang sesi kebudayaan ini. Bapak Sugimin MPD, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Bara. Yang terhormat Bapak ST itu jadi ingat, Stefanus Santo. Stefanus Pak. Oh Pak Stefanus Prabawa Dwi Putranto ya, karena tadi saya lihat tesisnya salah satunya ambil di katedral. Iya, gereja katedral. Oh, betul, terima kasih. Pak Stefanus, selamat siang. Terima kasih kami atas nama SMP Unan Jaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak pada siang hari ini yang sudah memberi pencerahan terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, yaitu tentang karir NKSRD, nah terutama tentang budaya Indonesia yang ada. Nah mudah-mudahan anak-anak kami, kebetulan Pak, kami sangat senang tadi ada penawaran dari Bapak untuk kerjasama dengan Mebut. Kami sangat senang sekali, karena apa? Di kegiatan-kegiatan kami yang ada di SMP itu memang selalu dikaitkan dengan kebudayaan. Ya, kemarin kami salah satunya adalah sebenarnya di malam kesenian. Nanti kalau suatu saat kami sudah punya kontaknya Bapak, kami
undang Bapak untuk ada salah satu malam kesenian yang berseri menceritakan tentang ya, hasil budidaya yang ada di kita, ya, dikaitkan dengan pelajaran sejarah. Ya, kemarin kita mengangkat tentang nasionalisme, yaitu tahun 245 sampai 98. Tapi di dalamnya ada beberapa hal yang ditayangkan dengan budaya. Nah, kebetulan di situ pemeran utamanya adalah Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar. Jadi di situ sebenarnya sangat kental sekali. Nah, seperti hari ini kami sebenarnya mengajak anak-anak alumni untuk sharing kepada adik-adik kelasnya. Juga sama, ya sebenarnya sama. Nah, tadi juga diapresiasi dari Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Jadi menyampaikan salam, terima kasih juga. Nah, nanti akan jadi contoh lah itu. Nah, kebetulan kan kami setuju dengan adanya kurikulum merdeka ini Pak Stefanus. Jadi kegiatan-kegiatan ini kelihatannya akan menjadi masuk lah untuk menanamkan nilai-nilai ya kecintaan anak kepada kearifan lokal ya, multicultural ya, dan tujuannya adalah sebenarnya sekarang sudah kembali lagi kepada pelajar Pancasila. Nah, ini yang kami harapkan. Sekali lagi Pak Stefanus, terima kasih atas harian Bapak. Mudah-mudahan suatu saat Bapak berkenan kami undang secara langsung ke SMP Punan Jaya nantinya untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak kami. Salam hormat kami, sehat selalu Bapak-Bapak, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi. Saya kira itu saja Pak Bara. Sekali lagi terima kasih Pak Stefanus, selamat berakhir pekan, sehat selalu. Baik, terima kasih Bapak Sugimin selaku Kepala SMP Pembangunan Jaya. Nah, untuk sesi terakhir mungkin ada sedikit closing statement juga dari Bapak Dr. Purbawa Dwi Putranto, dan mungkin sekaligus kepada anak-anak mengenai closing statement kebudayaan. Pada Pak Bawa saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bara. Mungkin saya nggak panjang lebar ya, karena udah semakin siang. Gitu. Mungkin pesannya adalah kita sebagai bangsa Indonesia gitu ya harus percaya diri gitu ya. Ini kan berhubungan dengan karir gitu. Apapun karir yang dilakukan gitu, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Mungkin kalau ada yang pernah nonton film Soekarno gitu ya, sebenarnya ada satu adegan yang dimana Bung Hatta itu menanyakan ke Pak Soekarno gitu, apa yakin gitu bisa menyatukan Indonesia gitu. Ya, Soekarno menjawab bahwa yakin gitu karena memiliki nasib dan nasib yang sama sebagai bangsa Indonesia. Yang penting ya intinya adalah kita sama-sama bangsa Indonesia ya harus yakin gitu, dan kita bisa sukses gitu, dan itulah kekuatan kita, keberagaman budaya, bangsa, ras gitu, suku gitu. Nah, itu yang itu malah kekuatan kita, bukan sesuatu hal yang bisa memecahkan kita gitu. Nah, itu kebinekaan Tunggal Ika itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bowo, dan itulah dari Pak Bowo terakhir ya, bahwa budaya adalah kekuatan kita. Justru budaya adalah pemersatu ya, dan bisa membawa kita ke dalam sebuah bangsa yang besar. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Career and Culture Day kali ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan yang baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar-seminar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPJ. 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 Itu budaya kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.